Shalom Haters. Puji Tuhan, kembali lagi bersama dengan saya Catherine Ladies. Dan sekarang kita akan memulai renungan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu sama-sama yuk. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih buat hari ini yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, dan bersyukur buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, sekarang tiba saatnya kami akan mendengar, membaca kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh mengerti setiap kebenaran-Mu Tuhan yang Kau sampaikan. Biar tutur kata perkataan lidah hamba-Mu itu berasal daripada Engkau dan dapat memberkati banyak orang, supaya kami boleh berubah dalam hidup kami dan terima kebenaran firman Tuhan lebih sungguh lagi, hidup taat setia penuh dengan kerendah hatian kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan mulai renungan kebenaran firman Tuhan ini. Engkau yang kuasai hati, pikiran, perasaan, perbuatan kami. Biar firman Tuhan boleh termeterai di hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, tema pada hari ini adalah mengalami Tuhan. Langsung aja kita buka ayatnya di Ayub 42 ayat 5. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Kalau kita dengar kata Tuhan, pasti di pikiran kita adalah wow, Tuhan itu wow, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu segalanya, Tuhan itu kudus, Tuhan itu mulia, apalagi Tuhan itu besar, Tuhan itu kasih. Intinya Tuhan itu dahsyat lah ya. Itu yang kita dengarkan dari kata Tuhan. Tapi teman-teman pernah ngebayangin gak, berpikir gak, kalau kita mendengar kata Tuhan, berarti kedaulatan, berarti pencemburu, berarti api yang menghanguskan. Jadi itulah sisinya Tuhan. Tuhan punya begitu banyak macam sisi. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang megah, mulia. Tapi Tuhan itu juga Tuhan yang pencemburu, Tuhan yang api menghanguskan. Saya nggak asal bicara ya. Tuhan api yang menghanguskan itu ada di Ibrani 12 ayat 29. Dan Tuhan itu Allah yang pencemburu itu ada di Keluaran 34 ayat 14. Dan udah pastinya Tuhan itu Allah yang berdaulat luar biasa dalam hidup kita. Sayangnya banyak orang mengenal Tuhan hanya sebagai Bapa. Betul, gak salah, saya pun juga kalau berdoa pasti sebutnya nama Dedi, Bapak, Dedi, Papa. Lebih sering saya panggil itu Papa di surga, Dedi gitu kalau saya berdoa. Betul, nggak salah, betul. Karena memang kita anak-anaknya Tuhan, anak-anak kerajaan Tuhan. Tapi kita bisa nggak kenal Tuhan bukan cuma sebagai Bapak aja, tapi kita harus mengenal Tuhan ya sebagai Tuhan atas hidup kita, sebagai Raja atas hidup kita, atas dunia ini, atas segalanya, sebagai komandan atas hidup kita yang menuntun kita ke jalan yang benar. Intinya bukan lagi Dia yang melayani kita, tetapi kita yang melayani Dia sebagai Tuhan atas hidup kita. Nah, kita harus belajar mengenal setiap sisi Tuhan, bukan hanya satu sisi, tapi di setiap bagai macam sisinya Tuhan. Mengenal Tuhan dengan benar. Katakan, Tuhan, aku mau mengenal sisimu dengan benar. Saya pun juga sedang mengalami Tuhan dalam hidup saya. Dan saya belajar mengenal Tuhan dengan benar dalam hidup saya. Mungkin tidak banyak teman-teman yang tahu ya tentang kesaksian hidup saya. Sedikit aja saya bercerita kesaksian yang sesuai dengan tema saya ini. Saya ini punya penyakit asam lambung. Ada asam lambung, ada GERD, ada kista, bahkan sampai dokter bilang saya punya anxiety disorder gitu, saking saya punya kecemasan yang berlebihan gitu. Jadi hidup saya itu selama saya sakit itu saya kayak berkutat dengan ketakutan, dengan keraguan saya. Saya coba melawan begitu banyak pikiran negatif, teman-teman. Saya coba untuk tidak terlalu memusingkan, tapi ketika saya diperhadapkan fakta, contohnya kayak saya punya penyakit GERD gitu. Kalau saya kena sakit GERD itu lagi asam lambungnya lagi naik, itu dada saya bisa berdebar-debar.
itu saya bisa sesak nafas, itu saya bisa pusing, telinga saya berdenging, serasa badan saya lemes, semua linu gitu. Serasa waktu pertama kali tuh kayak bener-bener kayak Tuhan mau panggil gitu, sampai saya berdoa, Tuhan tolong ampuni, ampuni, saya sampai berdoa kayak gitu. Dan sensasinya luar biasa teman-teman, luar biasa. Sensasinya seperti yang kayak mau dipanggil Tuhan. Ya saya nggak tahu sih dipanggil Tuhan gimana, cuman saya merasakan seperti itu karena saya kesulitan untuk bernafas. Dada saya sakit, dada saya tuh berdebar-debar kencang, saya keringet dingin, pucat itu ketika saya asam lambung GERD-nya itu naik gitu. Puji Tuhan, selama 1,5 tahun saya mengalami itu, begitu banyak yang Tuhan ubahkan dalam hidup saya. Saya jadi lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih belajar untuk beriman sama Tuhan. Saya tahu di setiap perjalanan hidup saya Tuhan sedang memproses saya, dan saya bersyukur selama 1,5 tahun ini saya mengalami sakit tersebut gitu, GERD sampai dengan kista itu, Tuhan nggak pernah tinggalkan saya. Jadi awal mulanya itu di bulan Juni 2019 teman-teman, itu saya mulai ketahuan kalau saya punya penyakit asam lambung. Saya akhirnya bolak-balik masuk rumah sakit, sampai akhirnya kena di usus buntu saya harus operasi. Berikut lagi di awal tahun 2020 di bulan Januari, tiba-tiba dokter suster di situ cek saya sampai tensinya saya tuh udah nggak kedengeran lagi, dan pada saat itu posisi saya dipasang oksigen. Saya cuma tidur merem, Tuhan Yesus tolong, saya cuma bilang gitu, Tuhan Yesus tolong, Tuhan beri kesempatan hidup saya untuk saya bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan. Memang ya teman-teman, ketika kita di ujung maut itu kita baru ngerasain pertobatan sesungguhnya, baru ngerasain benar-benar tamparan sesungguhnya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan kita diam. Puji Tuhan, Tuhan kasih kita kesempatan. Jadi saat itu ketika saya di ruang IGD itu, tensi saya udah gak kedengeran lagi. Saya cuma berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Ketika itu kayak mata saya tuh tiba-tiba pelan kayak tertutup. Terus saya dipasangin detak jantung gitu kan ya teman-teman. Itu kok tiba-tiba gak gitu kedengaran bunyi. Tiba-tiba pas lagi begini, saya lagi merem gitu, saya langsung tersentak. Saya tersentak langsung, dalam nama Tuhan Yesus saya bilang nama Tuhan. Berikutnya akhirnya mulai lagi, puji Tuhan, detak jantungnya tuh kedengaran lagi. Nah di situ saya merasakan gimana rasanya di ujung maut teman-teman, dan saya merasakan betul penyertaan Tuhan selama saya sakit gitu. Penyertaan Tuhan luar biasa. Saya mengalami prosesnya Tuhan yang luar biasa. Jatuh bangunnya saya itu, saya cuma bisa minta tolong sama Tuhan, tolong Tuhan kuatkan. Keadaan tubuh saya, tubuh jiwa dan roh saya cuma bisa minta tolong sama Tuhan, Tuhan tolong kuatkan. Sampai saya punya satu titik di mana, Tuhan jangan panggil saya dulu, saya mau bertobat, saya mau hidup sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Jadi saya punya ketakutan itu gitu. Sampai ketakutan itu dokter bilang saya kena anxiety disorder jadinya. Saya sih nggak ngerasa, tapi dokter bilang saya punya itu gitu, dan orang-orang sekitar saya pun juga merasa saya punya kecemasan yang terlalu berlebih gitu. Tapi saya tahu ini semua proses Tuhan atas hidup saya. Puji Tuhan, sekarang saya sudah berangsur pulih sembuh sempurna. Intinya di setiap jalan tuh kayak Tuhan tunjukin, kamu harus begini, kamu harus ambil langkah ini, kamu harus hidup sungguh-sungguh seperti ini gitu. Tuhan tuh kasih petunjuk itu. Jadi selama saya diproses sama Tuhan, itu indah dan luar biasa banget, dan saya benar-benar mengalami Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup saya. Seperti Ayub tadi bilang kan, hanya dengan kata orang saja, tapi sekarang aku mengenal Tuhan, aku mendengar tentang Engkau, mataku sendiri memandang Engkau. Dan saya pun sama, kalau dulu-dulu saya dengar kesaksian hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, kakak-kakak rohani, itu luar biasa banget. Mereka mengalami Tuhan, wow luar biasa ya. Mereka mengalami mujizatnya Tuhan, bukan cuma mujizat doang, mereka mengalami dihajar Tuhan gitu. Tapi sekarang saya pun sendiri mengalaminya gitu. Kalau kemarin-kemarin saya cuma bisa bilang, wow luar biasa, Tuhan sayang banget sama dia. Sekarang pun saya merasa Tuhan tuh benar-benar sayang sama saya. Saya mengalami Tuhan sungguh-sungguh dalam hidup saya gitu. Jadi setiap proses yang saya alami itu saya bersama dengan Tuhan, dan Tuhan selalu berbicara sama saya tuh lewat ayat teman-teman. Pernah satu waktu tuh saya kayak udah yang hopelessnya tuh punya ketakutan yang sangat-sangat berlebih gitu sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan. Pikiran saya tuh cuma di kesehatan saya doang.
di penyakit saya doang. Pikiran saya cuma berkutat di situ. Aduh nih Tuhan, nanti ini begini lagi, ini tiba-tiba sesak nafas nih Tuhan, ini tiba-tiba sakit nih lindungi nih Tuhan, ini tiba-tiba nih kenapa nih Tuhan, hidungnya nggak bisa niup sesuatu atau oksigen atau apa nih Tuhan, nggak bisa gitu. Pada saat di satu sisi seperti itu, saya dapat ayat sama Tuhan. Aku menghajar engkau dengan keras, tetapi aku tidak akan membawa engkau kepada maut. Di situ saya langsung pegang Tuhan banget. Tuhan, terima kasih untuk apa yang aku alami. Engkau menghajar aku dengan keras, tapi aku tahu engkau tidak membawaku kepada maut. Engkau tidak membawaku kepada dunia orang mati. Gitu. Jadi di situ pengharapan saya. Di setiap firman Tuhan lah, ayat-ayat yang Tuhan kasih sama saya, itulah yang jadi kekuatan saya teman-teman untuk mengalami proses saya bersama dengan Tuhan. Jadi di situ saya tuh belajar mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan betul sebagai papa kita, Dia yang membebat kita. Tapi saya tahu sisinya Tuhan, bahwa Dia itu Allah yang berdaulat atas hidup kita. Kalau Dia mau sekarang kita untuk melakukan sesuatu, kita harus lakukan. Kalau Dia memang Allah yang pencemburu, yes, Dia memang Allah yang pencemburu. Karena Dia begitu mengasihi kita, supaya kita gak punya Allah lain di hadapan Dia. Dan Dia juga adalah Allah api yang menghanguskan. Bukan berarti Dia jahat, tidak. Tapi kebesarannya Dia itu gak dapat tertandingi dengan kecilnya kita. Kenapa bisa dibilang Allah api yang menghanguskan? Contoh, kan kalau kita tahu kompor itu panas, pas apinya dinyalain, kalau kita sentuh, ya otomatis tangan kita kebakar, melepuh gitu ya. Sama seperti Tuhan itu api yang menghanguskan. Kalau kita coba-coba, ya gimana kita jatuh gitu, kita ya nggak bisa gitu, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Intinya selama proses 1,5 tahun saya hidup sungguh-sungguh, padahal umur saya udah lumayan ya, udah kepala 2 gitu, tapi nggak ada yang terlambat buat Tuhan, nggak ada yang terlambat. Waktu Tuhan waktu yang terbaik, dan Tuhan pulihkan sampai dengan saat ini pun saya terus berpengharapan sama Tuhan. Saya penuh dan mengalami Tuhan lebih sungguh. Jadi yuk sama-sama teman-teman, kita belajar mengenal Tuhan dengan benar. Kita belajar untuk diproses Tuhan, mengalami Tuhan lebih lagi. Kita jangan tanya Tuhan, ini kenapa terjadi Tuhan dalam hidup saya. Kita harus bersyukur kenapa ini terjadi, dan tanya sama Tuhan, Tuhan, tujuan Engkau membuat seperti ini kepada saya untuk apa ya Tuhan? Apa tujuannya ya Tuhan gitu. Jadi kita tanya sama Tuhan, tujuannya apa? Pasti tujuannya lebih untuk kita mengenal Tuhan, untuk membuat karakter kita itu lebih mengenal Tuhan. Jadi jiwa kita diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita gak turun ke dalam dunia orang mati. Tuhan gak mau kita turun begitu aja jatuh dalam dosa. Tuhan mau kita terangkat bersama-sama dengan Dia untuk membuat kita itu menjadi ciptaannya yang mulia. Tuhan punya tujuan baik atas hidup kita. Semua yang terjadi untuk membentuk karakter kita lebih lagi di dalam Tuhan, untuk membuat iman kita tidak goyah di dalam Tuhan. Penderitaan mendatangkan kebaikan, itu yang Tuhan katakan di firman-Nya. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Intinya kalau Ayub bilang, dia hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang aku mengalami engkau sendiri. Itulah yang harusnya juga terjadi dalam hidup kita. Sampai kita berkata sama Tuhan, Tuhan, engkau Allah yang menakjubkan dalam hidupku. Engkau Allah yang berdaulat dalam hidupku. Engkau Allah yang begitu mengasihiku. Allah yang luar biasa yang tidak akan pernah meninggalkanku. Aku sekarang mengalami engkau Tuhan. Di setiap sakitku, di setiap kelemahanku, setiap rumah tanggaku misalnya, setiap hubunganku, relasiku, pekerjaanku dan pelayananku, Tuhan semua aku serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadi Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Kita harus belajar sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar, mengalami Tuhan lebih lagi, sehingga kita mengerti apa sih tujuan Tuhan membuat ini semua dalam hidup kita. Pastinya untuk kebaikan kita sendiri. Dan segala sesuatu yang kita jalani pun, contohnya kayak saya, asam lambung saya naik, GERD saya punya GERD sampai wah luar biasa banget. Itu pastinya pun juga ada konsekuensi
sebelum-sebelumnya ada sebab akibat. Karena apa? Karena saya suka makan pedas, teman-teman, gitu. Saya suka makan yang asam-asam, gitu. Konsekuensi yang harus saya jalankan. Tapi di balik konsekuensi itu, Tuhan merancangkan sesuatu yang baik, yang mendatangkan kebaikan. Intinya Tuhan tuh baik deh. Intinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ada kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi pengenalan kita kepada Tuhan tuh harus benar. Bukan tentang lagi mengalami mujizat aja, tapi melalui penderitaan yang kita alami untuk memenangkan jiwa kita di dalam Tuhan, mengenal pribadinya Tuhan lebih lagi. Jadi hubungan kita bukan cuma hubungan sekedar mengaku dengan mulut, yes Tuhan kau baik, tapi sampai kita merasakan sendiri kebaikan Tuhan itu, lebih dari sekedar kata orang, tapi kejar sampai kita sendiri mengalaminya. Tuhan, latih diri kita lebih lagi, teman-teman. Bangun hubungan pribadi kita bersama dengan Tuhan, terus bangun dengannya. Apalagi di akhir-akhir ini tuh, teman-teman, kita lihat keadaan zaman gak akan lebih baik, tapi kita tahu kita semua dalam lindungan tangan Tuhan. Kalau kita benar-benar sungguh mencari Tuhan, sungguh hidup di dalam firman-Nya Tuhan. Jadi gak perlu lagi disuruh lagi, gak perlu lagi tunggu disuruh-suruh untuk kita menyembah Tuhan. Tapi dengan sadar kita menyembah Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kenali Tuhan dengan benar, teman-teman, dan alami Tuhan lebih lagi dalam proses hidup kita. Saya tahu setiap proses hidup kita tuh berbeda-beda, gak bisa kita samain. Mungkin saya di proses Tuhan lewat sakit saya, sehingga semuanya saya harus lebih mengenal Tuhan lebih lagi, sehingga saya harus bertobat sungguh-sungguh melayani Tuhan lebih lagi. Mungkin teman-teman diproses di dalam hal keuangan, mungkin teman-teman diproses dalam hal rumah tangga misalnya, mungkin teman-teman diproses dalam keluarga atau pelayanan. Mungkin ada teman-teman juga yang dalam lingkungan pertemanan diproses gitu. Semuanya punya proses yang berbeda-beda dalam Tuhan, tapi satu tujuan Tuhan itu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita, untuk kita lebih lagi mengalami Tuhan, mengerti karakternya Tuhan, mengerti kehendaknya Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Dia memang Bapa kita, dia memang sosok yang mengasihi kita lebih dari apapun. Tapi ingat, dia itu juga Allah yang pencemburu, Allah api yang menghanguskan, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kita belajar menghormati dia, kita belajar terus bangun hubungan pribadi dengan dia, sehingga apa yang kita alami, kita tahu bahwa itu semua mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Alami Tuhan lebih lagi, teman-teman. Kenali sosok Bapa kita lebih lagi, dan bangun terus hubungan dengannya. Apalagi di akhir-akhir ini, Tuhan sudah mau datang. Hiduplah sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Terima kasih, itu kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Kiranya dapat memberkati kita semua. Jangan lupa untuk bagikan renungan kebenaran firman ini, biar bukan cuma kita sendiri yang mengkonsumsinya, tetapi teman-teman kita yang lain juga sama-sama menerima berkat yang sama yang daripada Tuhan. Jadi jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share renungan ini kepada siapapun yang kalian kenal, supaya dapat jadi berkat bagi banyak orang, jadi kekuatan untuk tubuh, jiwa, dan roh kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita tutup kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik untuk kebenaran firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan ini Tuhan, kami dapat melakukannya hidup sungguh-sungguh, membangun hubungan pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami belajar mengalami Tuhan, mengerti karakternya Tuhan, mengenal Engkau dalam segala sisi-Mu Tuhan, sehingga kami ditemukan taat dan setia dan berkenan kepadamu. Biarlah hidup kami memiliki hidup yang rendah hati, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga untuk seluruh penonton, teman-teman yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini Kau sertai. Apapun yang mereka berbuat, Tuhan Yesus, Engkau buat berhasil dalam setiap pekerjaan pelayanan studi pertumbuhan mereka Tuhan. Semuanya aman dalam kendali tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah renungan ini menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah hanya nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi doa kami di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Tuhan yang Yesus baik selalu dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di renungan selanjutnya. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa, be faithful and get fruitful. Bye-bye.